Wajah Claes Osborne langsung menjadi gelap. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kebetulan seperti itu bahkan terjadi. Pada saat yang sangat penting, Aliansi Seni Bela Diri Dunia mengadakan pertemuan dan negara yang dinominasikan. Aliansi Seni Bela Diri Negara H sebagai salah satu direktur besar. Bagaimana ini mungkin? Semuanya terjadi persis bajingan Harvey York itu. Apakah dia merencanakan semua ini? Pikiran-pikiran itu muncul di benak Claes seperti gelombang pasang yang menabrak pantai. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Berpikir bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Gorengan kecil seperti Harvey tidak akan bisa melakukan apapun untuk Aliansi Seni Bela Diri Dunia. Semua ini hanyalah kebetulan. Jangan takut, semuanya. Seru Claes, dia pasti tahu tentang ini melalui sumbernya. Itu sebabnya dia akan datang dengan kondisi seperti itu. Jangan menyerah pada persyaratannya. Kami, orang-orang dari negara H, tahu batasan kami. Kami tidak memiliki hak untuk duduk dalam posisi yang begitu kuat. Bahkan sebelum Claes selesai berbicara, Emilio Garcia dan Haru Miyamoto meletakkan telepon mereka. Mereka menunjukkan pandangan mengerikan di wajah mereka saat mereka menggertakkan gigi. Rowan Chadel dan Gordon Moreno dengan cepat berlari ke arah Harvey sebelum membungkuk dengan hormat. Maaf, Sir York, mohon maafkan kami karena bodoh. Aliansi Seni Bela Diri Laut Timur dan Selatan telah membuat keputusan. Atas nama Aliansi Seni Bela Diri kami akan mencalonkan Aliansi Seni Bela Diri Negara H untuk menjadi salah satu direktur besar. Sedangkan untuk India dan Aliansi Seni Bela Diri Negara Kepulauan, keputusan mereka tidak akan mempengaruhi kita dengan cara apapun. Kami harap Anda dapat melihat ketulusan kami. Sikap arogan Rowan dan Gordon segera digantikan oleh ketakutan dan kerendahan hati. Wajah Emilio dan Haru langsung menjadi gelap. Mereka tidak akan mengatakan satu kata pun saat ini. India dan negara-negara pulau tidak akan pernah menerima Aliansi Seni Bela Diri Negara H untuk naik ke kekuasaan. Tetapi Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, Timur Jauh, dan Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan mengatakan sebaliknya. Pada titik ini, masalah ini sudah dikukuhkan. Perwakilan sudah direcoki oleh orang-orang yang mendukung mereka, mengatakan bahwa ini terlalu rumit dari suatu situasi dan tidak diizinkan untuk membuat pernyataan apapun. Bahkan jika ini tidak terjadi, mereka juga tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Tidak hanya para pekerja Aliansi Seni Bela Diri Negara H benar-benar membeku, tetapi bahkan Dean Bennett tidak bisa tidak menampar wajahnya untuk memastikan dia tidak bermimpi. Claes, di sisi lain, benar-benar terkejut. Kata-katanya langsung kembali untuk menggigitnya. Harvey menyesap teh yang dibawa oleh Eleanor Stanton sebelum dia dengan tenang berkata, cukup omong kosong. Kapan Anda akan mengirimkan rekomendasi? Jangan khawatir. Aliansi Seni Bela Diri Timur Jauh akan mengadakan pertemuan dalam 3 hari. 2/3 anggota akan menyetujui rekomendasi. Kamu memegang perkataanku, kata Rowan dengan antusias. Sir York, Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan akan mengadakan pertemuan sore ini. 90% anggota akan menyetujui hal ini. Dengan 3 dari 4 pengakuan direktur hebat, yang perlu kita lakukan adalah melalui proses kolaboratif. Segera, Aliansi Seni Bela Diri Negara H akan dapat mengirim perwakilan ke kantor pusat Aliansi Seni Bela Diri Dunia. Gordon Moreno dan yang lainnya tidak menginginkan hal ini terjadi. Mereka masih berteriak di Harvey York beberapa saat sebelumnya tetapi sudah membungkuk di detik berikutnya. Tidak ada pilihan lain. Atasan mereka sudah menelepon. Karena 3 dari 4 direktur hebat Aliansi Seni Bela Diri Dunia menyetujui persyaratan tersebut, apalagi yang bisa dilakukan oleh perwakilan tersebut? Colton Torres benar-benar beku. Dean Bennett dan yang lainnya juga kaget. Pada titik ini, mereka bahkan tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Saya menentang ini. Aliansi Seni Bela Diri Negara H tidak dapat diizinkan untuk menjadi salah satu direktur hebat, teriak Claes dengan marah. Kami tahu kemampuan kami. Aliansi Seni Bela Diri Negara H tidak cocok untuk itu. Kamu tidak hanya mendorong kami untuk melawan wilayah Timur Jauh dan Laut Selatan. Kamu mencoba membunuh Aliansi Seni Bela Diri Negara H di sini. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Kemudian, Claes dengan dingin memelototi Emilio Garcia dan Haru Miyamoto. Niatnya jelas, dia ingin keduanya berdiri bersamanya juga. Lagi pula, dia tahu bahwa kondisi dan alasannya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Emilio dan Haru secara bersamaan memalingkan muka, berusaha mati-matian untuk menghindari topik pembicaraan. Kau hanya blasteran, Pangeran Osborne.
Apa hak Anda untuk berbicara tentang aliansi seni bela diri negara H seperti ini? Harvey menatap Claes dengan tenang. Apakah kamu bahkan layak? Kamu bajingan. Saya tidak akan pernah membiarkan ini. Claes menunjuk ke arah hidung Harvey. Bicara, hal keji macam apa yang Anda lakukan untuk membiarkan 4 direktur hebat menyetujui ini? Berapa banyak kepentingan negara yang kamu jual untuk hal ini terjadi? Negara tidak akan membayar harga sebesar itu hanya untuk kemenangan sederhana. Secara alami, Claes sudah sedikit lepas kendali. Dia mati-matian mencoba menyalahkan Harvey untuk alasan apapun yang bisa dia pikirkan. Dia tahu jika aliansi seni bela diri negara H akan naik ke tampuk kekuasaan, upaya Harvey akan sangat dihargai. Bagaimana Claes bisa membalas dendam padanya setelah itu? Bagaimana mungkin dia bisa membawanya keluar? Cukup. Diam, Pangeran Osborne. Gordon melangkah maju sebelum mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Claes. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aliansi seni bela diri negara H menjadi salah satu direktur hebat sudah siap. Negara H memiliki sejarah senilai 5.000 tahun. Mereka juga memenangkan pertarungan melawan India kali ini. Jika mereka tidak diangkat setelah itu, bagaimana itu bisa adil? Selain itu, kamu hanya orang luar. Anda bukan bagian dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Anda juga bukan dari aliansi seni bela diri negara H. Apa gunanya kamu menentang siapapun di sini? Menyingkir, Harvey dengan penasaran menyaksikan pemandangan itu. Karena panggilan teleponnya, kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam terus-menerus memberikan tekanan, menyebabkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat runtuh. Aliansi seni bela diri Timur Jauh dan Laut Selatan tidak punya pilihan selain melaksanakan 4 perintah direktur besar. Aliansi seni bela diri India dan negara pulau merasa sangat kesal, tetapi mereka bahkan tidak berani membicarakannya. Claes adalah satu-satunya yang tersisa melompat-lompat seperti badut. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Yang lain menjadi sangat lamban setelah mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Claes Osborne, yang tampak seperti penghasut, akan ditampar oleh Gordon Moreno. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Beraninya kamu menyentuhku, kamu bajingan. Claes ingin membunuh Gordon, tetapi dia berhasil menahan diri. Dia bisa mengalahkan seseorang seperti Gordon dalam sekejap. Tapi dia didukung oleh aliansi seni bela diri Laut Selatan. Claes juga tidak mampu melawan mereka. Apa? Apakah menurut Anda mengesankan hanya karena kami memanggil Anda, Pangeran? Apakah kamu ingin mendatangiku sekarang? Gordon dengan jijik mendorong Claes ke samping. Kamu tidak berguna. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menjalankan mulut Anda. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak peduli seberapa sulit keputusannya atau berapa banyak orang yang menentang kita, aliansi seni bela diri Timur Jauh dan Laut Selatan akan berdiri bersama negara H. Kami akan meminta anggota kami untuk menandatangani kontrak untuk menominasikan aliansi seni bela diri negara H sebagai direktur hebat kelima. Sementara Claes menggertakkan giginya, Gordon melangkah ke arah Colton Torres dan berkata, Pemimpin Torres, kami harus mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Aliansi seni bela diri Laut Selatan akan mengikuti langkahmu sekarang. Rowan Cadel maju selangkah dengan senyum di wajahnya. Selamat, Pemimpin Torres. Timur Jauh sekarang akan berada di bawah komandomu. Terima kasih para wakil. Colton tidak tahu bagaimana keadaan menjadi seperti ini. Dia menunjukkan senyum cerah pada saat ini. Saya merasa terhormat bahwa aliansi seni bela diri negara H mampu menjadi salah satu dari 5 direktur hebat. Jangan khawatir. Kami juga akan mempertimbangkan kepentingan Timur Jauh dan Laut Selatan di masa depan. Bam! Claes membanting tangannya ke atas meja ketika dia melihat pemandangan itu, mematahkannya menjadi 2. Mejanya terbuat dari kayu PR berbunga kuning. Harganya $15 juta. Tunggu saja, Harvey. Claes gemetar sebelum dia menulis cek sambil menggertakkan giginya sebelum meninggalkan tempat itu. Emilio Garcia dan Haru Miyamoto saling memandang sebelum mengikuti Claes keluar ruangan. Apa yang baru saja terjadi? Beritahu saya. Ketika ketiganya tiba di van mereka yang diparkir, Claes menendang sebuah meja kecil ke samping. Emilio ragu sejenak sebelum dia menjawab, kepala instruktur sendiri menyebut kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam kemarin. Dia mengatakan bahwa dia tahu ini akan terjadi. Dia tidak meminta apapun, tetapi kekaisaran mengadakan pertemuan darurat setelah mereka ketakutan oleh panggilan itu. Begitulah semuanya terjadi. Pangeran Osborne. Karena kepala instruktur tahu tentang ini, kita tidak punya kesempatan melawan Harvey.
Kita harus menghentikan ini, kepala instruktur. Clay tersadar setelah mendengar nama itu. Bajingan itu. Tidak heran dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa hari ini. Dia didukung oleh sosok yang begitu menonjol. Namun, mengapa kepala instruktur tertarik pada ikan kecil itu? Saat semua ini reda, aku ingin melihat bagaimana Harvey akan mati. Clay berpikir bahwa Harvey sebenarnya cukup mengesankan untuk mengetahui rahasia 4 aliansi seni bela diri yang hebat sambil memaksa kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam untuk menempatkan negara H pada posisinya. Lagi pula, kepala instruktur berada di balik semua ini. Pada akhirnya, Harvey masih saja kotor. Pada 3 hari berikutnya, Harvey York harus berurusan dengan masalah aliansi seni bela diri negara H bersama dengan Colton Torres. Seiring dengan aliansi seni bela diri Timur Jauh dan Laut Selatan mengirimkan rekomendasi mereka. Aliansi seni bela diri negara H telah berhasil menjadi salah satu direktur hebat. Selain itu, tidak hanya serangan terhadap warga negara H dari luar negeri berhenti, mereka semua mendapat kompensasi penuh atas kerusakan tersebut. Setelah menangani masalah tersebut, Harvey menyuruh Rachel Hardy dan yang lainnya untuk tetap tinggal di Floatwell dan bekerja sama dengan Mandy Zimmer untuk menjalankan Hearthstone Corporation. Adapun Marshall Hall, Eleanor Stanton dan Lynn Nicewell akan bertanggung jawab. Dengan keduanya bersama, mereka akan memiliki koneksi dan kekuatan untuk melakukan apa saja. Perkembangan Marshall Hall secara alami akan berada di jalur yang benar, bersama dengan keluarga Torres yang mendukung mereka. Setelah itu, Harvey menyuruh Rachel untuk membelikannya tiket pesawat sebelum berangkat. Cedera Dinchop masih belum diobati setelah pertarungannya melawan Julio Garcia. Dari sudut pandang tertentu, Harvey juga bertanggung jawab atas luka-lukanya. Itulah mengapa Harvey tidak hanya duduk santai setelah meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia berencana untuk pergi ke Blackburn City secepat mungkin. Setelah sampai di bandara, Harvey menerima telepon. Itu dari Mandy. Setelah ragu sejenak, Harvey mengangkat telepon itu. Saya mendengar bawahan Anda mengatakan Anda sedang menuju ke Blackburn City. Aku akan kembali setelah beberapa hari, jawab Harvey pelan setelah ragu sejenak. Apa masalahnya? Seorang senior saya terluka. Sebagai juniornya, aku harus pergi melihatnya. Mandy terdiam beberapa saat. Apakah kamu ingat apa yang kita bicarakan sebelumnya? Bahkan sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa, dia terus berbicara. Saya tidak akan tinggal di Floatwell setelah menangani masalah di sini. Saya akan menuju ke Golden Sands setelah ini. Jika kamu masih belum berubah pikiran saat itu, temui aku di sana. Perjalanan aman. Mandy dengan ragu-ragu menutup telepon. Harvey menunjukkan senyum tipis ketika mendengar nada sibuk. Jarang bagi Mandy untuk menunjukkan sisi kepedulian dan kecemburuannya. Tepat ketika Harvey hendak mengembalikan ponselnya, panggilan lain masuk. Panggilan itu datang dari luar negeri. Deretan angka itu indah. Setelah mengangkat telepon, suara cemas Katie Chop terdengar. Ini buruk, Tuan York. Kondisi kakek saya semakin parah. Tolong selamatkan dia. Pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Harvey dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia masih nyaris tidak sadar sebelumnya. Dia bisa berbicara sebentar dan makan bubur sendiri. Tapi dia baru saja batuk banyak darah. Ketika dokter yang kami pekerjakan hendak menusukkan jarum ke tubuhnya, kulitnya sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa melakukan itu. Pada titik ini, kakekku mungkin tidak akan berhasil. Kulit sekeras logam, dan batuk darah berwarna gelap. Dia mengamuk, kata Harvey dengan cepat setelah mengubah ekspresi. Ambil seember air es dan rendam kakekmu di sana. Tambahkan lebih banyak es setiap setengah jam. Pesawatku hampir tiba. Saya akan segera berada di Blackburn City. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Harvey menutup telepon sebelum menghela nafas panjang. Dia senang dia berhasil menangani 4 aliansi seni bela diri yang hebat dengan relatif cepat. Jika tidak, dia tidak akan sempat mengunjungi Dean. Setelah panggilan telepon dengan Katie Chop, Harvey York menghubungi Queenie York dan Joanna Mendoza. Dia akan pergi ke Blackburn City agar dia bisa membantu Dean Chop. Katie pasti akan mengatur segalanya untuknya dengan baik. Tapi tetap lebih baik bersiap untuk hal yang terburuk, untuk berjaga-jaga. Lagi pula, Blackburn City berada di luar perbatasan. Harvey menelepon Queenie dan Joanna karena Hong Kong dan Las Vegas adalah kantong negara H di wilayah Laut Selatan.
Akan lebih mudah mengirim lebih banyak orang ke Blackburn City dibandingkan dengan Mordu dan Buckworth. Kemudian, Harvey berjalan melewati lorong VIP sebelum menaiki pesawat. Dia mengistirahatkan matanya selama sekitar 10 jam sebelum pesawat mendarat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah bisa merasakan kehangatan dan ketenangan angin laut selatan. Saat itu sudah sekitar jam 9 pagi. Pesawat itu akan mendarat di Blackburn City. Para penumpang mulai mengumpulkan barang-barang mereka. Harvey tidak membawa banyak barang bersamanya. Kemudian, dia ingin menyegarkan diri di kamar kecil. Lagi pula, dia setidaknya harus tampil rapi untuk bertemu dengan Katie setelah sekian lama. Ketika Harvey kembali ke kabin VIP, seorang pria dengan bau mask berjalan melewatinya sebelum menggerakkan tangannya di sekitar barang bawaan Harvey tanpa menoleh ke belakang. Tunggu. Harvey segera menarik orang itu kembali. Kembalikan. Pria itu sigap, tetapi Harvey masih tahu bahwa dia telah mengambil dompet dari kopernya. Pembayaran seluler populer akhir-akhir ini, tetapi orang-orang dari Laut Selatan masih terbiasa melakukan pembayaran tunai. Itu sebabnya Harvey membawa beberapa bersamanya. Dia tidak menyangka seseorang sudah melakukan hal seperti itu bahkan sebelum pesawat mendarat. "Apa yang sedang kamu lakukan?" seru pria itu. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak pernah berhasil melakukannya. "Kembalikan," tuntut Harvey. "Kamu bukan dari Laut Selatan?" Setelah mendengar aksen Harvey dan mengukurnya, pria itu mendengus dingin. "Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, nak. Ini bukan negara H, ini Laut Selatan. Beraninya kamu memprovokasi kami di wilayah kami sendiri? Apakah Anda mengerti apa yang Anda coba lakukan di sini? Tidak ada yang akan membelamu jika aku mengeluarkanmu sekarang. Saya sarankan Anda keluar dari sini sejauh mungkin." Banyak penumpang berkumpul mendengar suara konflik. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka menatap mata Harvey. Sejak penerbangan melakukan transfer dari Hong Kong, sebagian besar penumpang pesawat berasal dari Laut Selatan. Setelah melihat seorang pria dari negara H melakukan ini pada bangsanya sendiri, para penumpang dipenuhi dengan rasa jijik. "Aku memberitahumu ini sekali lagi. Kembalikan dompet saya," jawab Harvey dengan tenang. "Dasar, mengapa orang-orang perkasa dari Laut Selatan seperti kami bahkan mencuri dompetmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kita semua adalah orang yang jujur dan benar di sini. Jika kamu terus berbicara seperti itu, kamu harus membayar harga hukum. Bahkan jika aku mengambil dompet sialanmu. Kamu tidak punya pilihan selain memperlakukannya sebagai hadiah penyambutan untukku. Apakah Anda mengerti saya?" Pria itu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya, seolah-olah dia adalah raja dunia. Harvey menghela nafas sebelum dia mengayunkan telapak tangannya ke wajah pria itu. "Tampar!"